Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam. Oke. I don't think he is clever enough to design that kind of policy. Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Oke. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Nah, misalnya? Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Ada isu seperti itu ya? Ya. Jadi sobat daerah sekalian, itu isu itu berhembus kencang, tapi memang tidak pernah dibuktikan, Ya. tidak pernah diklarifikasi. Jadi kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan, tapi ya tidak berjalan begitu saja sebagai isu. Tapi kembali lagi ke tadi, kita tahu kan the ruling party-nya PDIP, dan kita tahu pastinya PDIP banyak pengaruhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Ya, at least orang menganggap demikian. Ya, lalu juga kita tahu watak PKI masa lalu yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau dia misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan seperti contoh Nyoto tadi yang membubarkan Manikebu. Apakah itu, sekali lagi Prof, apakah itu yang kemudian performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti kanan dengan slogan-slogan ya tadi radikal, kemudian kadrun dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah begitu, dan itu muncul memang bukan sebuah karangan, tapi memang fakta paling tidak sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Nah itu. Saya mau mohon maaf kepada Pak Jokowi dan kepada orang yang melihat seperti yang apa jelaskan itu. Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam. Oke. I don't think he is clever enough to design that kind of policy. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Ya, yang membentuk apa yang disebut interest group. Well, it's not apa sih namanya itu? Oligarki. Oligarki. Oligarki ya. Oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligark itu harus bermodalkan punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Presiden. Tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa keluarkan keputusan. Tanda tangan. Singkat kita persingkat saja. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani. Kan pernah kejadian. Itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take and give among you. Jadi ada kepentingannya. Saya nggak sebut nama saja, tapi everybody knows. Mr. X, apa kepentingannya? Mr. Z, Mr. B, Mr. Y, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa akomodasi, dan dia merasa nyaman, itu jalan. Misalnya sekarang ada teman menganalisa undang-undang, jenis undang-undang.
Dia bisa mengidentifikasi, dan saya tidak perlu mengulang di sini. Oh, ini proyeknya Golkar. Ya. Ini proyeknya Gerindra. Ini proyek PDIP. Ini proyek PDIP. Ini proyeknya Surya Paloh gitu ya. Oke. Dan macam-macam. Itu punya proyek untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau salah dua dari kepentingan yang mau digolkan, dilegalkan melalui undang-undang, itu mendapat perlawanan dari masyarakat. Dan imbasnya ke Jokowi sendiri yang dia endorsement. Di-endorse atau tidak. Ya. Tapi kalau itu berhasil di DPR, ya, menjadi undang-undang, Ya. yang akan memikul beban itu adalah Jokowi. Ya, let's say undang-undang yang memperlemah KPK. Ya, Kan itu proyek banyak pihak itu. ya. Dan Pak Jokowi mengendorse itu di Ya, tangannya. Nah, dia jadi sasaran kritik kan sekarang. Ya. Salah satu yang menarik kemarin, juru bicara KPK yang dulu kan mengundurkan diri. Ya, Febri Diansyah. Febri Diansyah. Ya. Dan dengan cepat itu ditafsirkan orang karena Jokowi telah memperlemah KPK. Padahal kembali kepada bahasa Inggris tadi, dia tidak cukup. Ya. Itu kan satu tafsiran Ya, saya. ya, oke. Belum tentu benar. Ya. Oke. Dia mungkin punya kepentingan sendiri. At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, Oke. yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa
maka jadilah